Ayo, itu masa, woi, nanti podcast ya? Podcast sudah tertulis. Ini kumaha bang ya? Wah ya bisa ngobrol santai ya bang. Bahasa Indonesia bebas, bahasa Inggris aja kan. Mik. Di hurung ini lah bang. Tes audio alasan. Sip. Backsound suara Iyas. Enggak saja. Oke. Sip. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Cigebang sekitarnya, rekan-rekan, tatanggi, saudara, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ilyas. Kali ini kita mengadili sportcaster asal Cigebang, salah satu sejarawan Red Star. Dan di balik itu kita akan ulik bersama saya dengan Bapak siapa? Aca Widya. Aca Widya. Sudah itu saja. Oke. Binnya? Bin Mian. Baik. Sebelum kita lanjut di episode sebelumnya, Anda sempat dimention oleh Bapak Ending. Bapak Teh. Anda yang mendorong agar supaya Bapak Ending menjadi ketua RT. Bisa diklarifikasi sebelum kita masuk ke tema ya? Baik, terima kasih Bung Ilyas. Ya, kini saya perkenalkan dulu ya. Boleh, silakan. Perkenalkan dulu. Nama saya Aca Widya bin Aca Widya. Miad. Bin Mian. Saya lanjut aja untuk pertanyaan Bung Ilyas. Baik. Kenapa saya untuk mendorong RT Ending menjadi selalu ketua RT di RT 06 dulu RT Iya, 06 dulu ya. 06. Dulu 06, sekarang menjadi 03. Iya. Ketika pertama Pak RT Ending menjabat ketua RT didorong, bukan saya sendiri ya, bukan saya sendiri yang mendorong Pak RT Ending, yaitu saya bersama rekan-rekan ya. Tapi Anda datang sekali langsung terpikat. Apakah punya magister tertentu? Ada magic apa nih? Gini Pak Bung Iyas ya, Heeh. tujuannya adalah ketika emang dulu Pak RT Ending itu mengganti seorang Pak RT Ayub ya. Iya. Pak RT Ayub sudah berapa putaran ya Pak RT Ayub? 2 putaran. Dua putaran. Eh, Kalau 7 putaran tuh aku. oh, Ya, sudah lanjut. Ini kita serius loh. Ini Iya. podcast olahraga Iya. kita harus serius. karena Pak RT Ending itu ketika emang saya dorong sebagai ketua RT, karena dia layak ya. Karena dia layak. Kenapa? Karena di RT 06 ketika emang sudah habis jabatan RT Ayub ya. Iya. RT Ayub 2 putaran. Nah, kenapa saya mendorong Pak RT Ending? Karena yang tadi saya sampaikan, yang pertama dia layak. Yang keduanya masalah pendidikan dia layak juga ya. Iya. Pendidikan itu. Tidak ada lagi. Saya sama rekan-rekan ya. Iya. Sama rekan-rekan untuk mencari kesana kemari. Mencari alamat. Mencari bukan. Oh, Mencari sosok ya. sosok. Mencari sosok. Kenapa Figur. Kenapa harus Pak Ending? Kenapa enggak Wildan? Kenapa enggak Guys? Maksudnya kenapa Bapak Ending gitu? Sudah saya katakan tadi, Layak, Bung Ilyas ya. Berarti punya intuisi sendiri, maksudnya Iya, punya. untuk maksudnya layak itu bukan layak pretending sosoknya layak gitu. Layaknya untuk kedepannya, untuk ada kemajuan ya. Iya. Kemajuan, untuk ada pergerakan. Saya langsung mendorong Pak RT Ending. Iya, betul. Jangan dikatakan Pak RT dulu ya. Iya.
Kalau dulu itu Pak Hasanuddin ya. Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Ya, pokoknya didorong, Iya. tapi jangan sampai ngedorong ke Lewat jurang ke juga ya. jurang gitu. Bahaya juga ya. Enggak, saya mendorong itu untuk kebaikan. Oke. Untuk kebaikan demi satu perbaikan di RT 06 ya. Iya, iya. Yang kedua itu untuk ya namanya ketua RT itu harus ada pergerakan. Iya, iya, iya. Gitu Nah, aja. berbicara ketua RT sendiri, apa keterlibatan seorang ketua RT dalam bidang olahraga sejauh mana? Ada nggak? Ada. Di RT 06 ya, Heeh. dalam di bidang olahraga. Itu Iya. kegiatan itu emang yang aktif ya, yang aktif. yang aktif di bidang olahraga di RT 06 dulu ya. Ya, Itu ada 2 cabang. di Satu Cigebang lah ya. di Cibang ya. Hmm. Satu yaitu olahraga yang tidak aneh lagi ya, Heeh. yang olahraga sepak bola. Iya, olahraga Dari- paling populer di dunia. Dari Di muka usia bumi. dini ya, dari Iya. usia dini sampai usia dewasa. Hmm. Itu waktu RT ending, oke, saya yang menggerakkan ya, Hmm. menggerakkan. Yang kedua, alhamdulillah ketika emang Pak RT ending juga masih menjabat, olahraga badminton juga saya yang ini ya. Hmm. Kan ada lapangannya ya. Iya, ada. Alhamdulillah. Namun sekarang bukannya berhenti ya, Hmm. belum ada ya, Belum belum ada. Belum Karena kalau di kita tuh musim-musiman. 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 Kalau Oh. musim-musiman itu saya nggak ngerti ya. Oh iya, oke, oke. Oke, itu aja Bung. Oke, Ya. oke, oke. Nah, berarti di kita kerucutkan di Cigebang ada olahraga sepak bola. Ya. Sejauh mana Bapak Aca terlibat nih? Bisa diceritakan awalnya? Saya sangat jauh sekali Ya. dalam pengalaman sepak bola saya. Mm-mm. Ketika saya semenjak saya juga jadi pemain, Heeh. ketika saya juga jadi pengurus, Iya. bahkan saya juga sudah menjadi pengurus terbesar di Desa Wah, Bantarjati, seorang KOD ya. Terbaik. Plus. Bukannya saya sombong itu, karena Gak apa-apa. emang Kenyataan, bukan sombong. Kenyataan. Kalau sombong itu Iya. kita mengada-ngada. Iya. Yang nggak ada diada-ada, Ada diomongkan. Kalau ini kenyataan. kenyataan. Saya menjabat sebagai koordinator olahraga desa ya. Baik. Saya selama 3 tahun ya. Hmm. 3 tahun bahkan saya udah membawa harum juara Liga Desa Nusantara di Desa Bantarjati yang bergulirnya di Lewiliang. Itu saya bawa ke sini pialanya. Wah, Ada ya. kita lihat pialanya. Ini dia. Ah, Nggak ada. Enggak sejauh itu kan yang prestasinya. ya. Awalnya banget. Awalnya. Dari Mang Aca lahir ceritakan. Oke. Kalau dari lahir ya mungkin saya berbeda ya. Kalau dari lahir saya berbeda kependudukan. Namun kalau lahirnya persepak bolaan Cigebang saya tahu. Iya, misalnya itu lahir persepak bolaan awalnya bernama apa, tahun Iya. berapa? Awal lahirnya persepak bolaan Red Star itu dulu bukan Red Star ya. Ya. Dulu itu GRC Yes. yang singkatannya Gracia City, yaitu Cigebang Keren. City ya. Gracia Ya, City. Gerakan Cigebang City. Heeh. Itu Gracia City. Heeh. Kemudian ya ketika emang saya bergabung di Gracia City, Gracia. itu yang Emang pelafalannya gitu, Gracia. Gracia City, Sekali lagi Gracia City. GRC lah. GRC. GRC. Apa G-nya apa? G-nya. Itu kan Gerakan. R-nya remaja remaja. C-nya Cigebang. Cigebang. City. City. Iya. GRCC berarti. Itu tahun berapa? Biar Itu kita tahu konteksnya nih. kalau nggak salah 9. 95 ya, 95. Bahkan Iya. saya pun belum lahir ketika itu. Belum. Belum. Saya kan lahir 2006. Iya, itu baru ada kakaknya Ilyas itu siapa ya? Kakaknya Om Ilyas itu siapa ya? Yang meninggal itu. Oh, iya. Ya tahun 95 Mang Aca itu GRC itu sudah didirikan oleh siapa? Pendirinya siapa? Pendirinya itu adalah dulu ya, dulu. Emang ketika saya juga belum ke sini tapi saya udah tahu karena saya udah sering sparring dengan GRC. Iya, waktu saya berada di Tunas Mekar. Tunas Mekar. Ini lawas-lawas ya. Ini mungkin gak relate nih Iya. gen-gen Tunas alpha. Mekar itu kan adanya di Al Mubarokah. Mm.
Pendiri dari GRC itu adalah Om Endin Ompong yang berada katakan dengan sebutan sehari-harinya Mang Ompong. ya. Iya. Ompong. Ketika GRC itu dilepas sama Mang Ompong Endin, lahirlah Red Star. Lahirlah Red Star. Itu berarti GRC itu berapa tahun? Udah lama? GRC itu dari 1905 ke bawah itu udah ada GRC. 1905 kumaha? Tahun sebelum Masehi. Ya. Sorry. 1995. 1995 ke bawah. Ke bawah? Iya, ke bawah. Itu dari mungkin ke 93, 92. Oh, iya. Kalau ke atas itu kan 96. Ini ke bawah. Itu udah ada. Oh, udah ada. Udah Cuman ada. berapa tahunnya enggak Saya enggak ingat. Pokoknya dari kan saya bergabung sama GRC itu 95-an ya, 1995-an. Nah, 1993 ke bawah itu emang udah ada. Oh, sudah ada. Udah lahir. Iya. Cuman memang kalau sejarah itu kita dari mulut ke mulut enggak ada. Iya. Jadi Emang enggak terdokumentasikan ya. Jadi ya. ketika emang lapangannya masih berada di depan rumahnya Haji Bacah dulu. Oh iya. Ya. Yang sekarang jadi Ya. ini stasiun ya. Ya, stasiun yang atas sekarang. Iya. Itu Nah, Red Star masuk ke Red Star. masuk ke Red Star. Kenapa Red Star? Kenapa bintang merah? Kenapa enggak bintang kejora? Kenapa enggak bintang 7? Kenapa dibilang bintang merah ya ataupun Red Star itu adalah bintang merah ya? Oh iya, Dulu ya. Sejarah lagi ya, nih. dulu ketika emang lahirnya Red Star itu pemainnya itu semakin membarak, semakin prestasinya ada di atas. Oh, lagi naik. Lagi naik ketika emang turnamen itu selalu ada di grand final. Cuman sayangnya Red Star belum ada di puncak, belum ada di juara pertama lah. Tapi udah ada di grand final itu runner up, jadi runner up ataupun juara 3 itu selalu. Namun lahirlah Red Star bintang siapa merah. yang mencetuskan bagaimana Red Star aja? Red Star aja itu adalah kesepakatan dari dulu Pandin memimpin GRC. Nah, copotlah Pandin. Bukan keluar tapi dia menyerahkan. Tolong digantilah kepemimpinan saya gitu. Lahirlah Bang Bejo. Iya. Tahu kan Bang Bejo? Tahu. Bapak Aji, bapaknya Aji. Bukan. Dia. Oh, dia. Ya, lupa. Itu Pak Bejo yang memimpin Red Star. Berapa tahun ya saya perlu enggak ingat juga ya. Pokoknya lama dia. Untuk Bang Bejo melahirkan Red Star. Bahkan Bang Bejo itu kalau mau main keluar, kalaupun memang ada turnamen open, dia sering mengambil dari Citerep, dari pemain Citerep. Seperti penjaga gawang yang ternama itu Wawan Darmawan. Darmawan itu legend. Iya, legend yang suka diambil oleh Bang Bejo. Waktu itu saya pemainnya. Nah, tar dulu nih. Dari Red Star itu awal pemainnya siapa aja nih? Line up-nya nih. Line up pemain dari Star. Red Star ya. Guys, Red Star ya siapa aja? Star, ya. Kalau Red Star itu emang udah diambil muka-muka yang masih muda ya. Seperti saya sendiri ya. Masih muda dulu ya. Dulu. Terus ya Bang seperti Mang Odai itu, masih muda dulu ya, seperti RT Andi itu pemain Red Star dulu. Seperti Mang Botak ya gitu lah itu lah. Mang Botak kakak ipar saya. Oh iya kemudian penjaga gawangnya siapa? Penjaga gawangnya itu RT Pendi. Oh iya. Penjaga gawangnya RT Pendi, kemudian penggantinya seperti Mang Usim itu penjaga gawang. Nah, itu udah Red Star itu ya. Udah Red Star, udah mengikuti turnamen Liga 1 lah ya. Liga 1 di Bantarjati. Di Bantarjati. Itu. Iya. Enggak, siapa yang mencetuskan Red Star gitu? Saha kepikiran Red Star? Yang mengambil itu Red Star itu Bang Benjol. Oh, Pak Isan. Benjol. Ya.
Kang Ihsan sama disepakati oleh Hmm. pemain. Udah Red Star aja, bintang merah. Bintang Gitu. merah. Soalnya kan kalau tahu nih sejarahnya Iya. Itu agak kiri soalnya. kalau tahunnya saya jangan ini ya. Heeh. Kalau tahunnya udah pokoknya tahun dari 95 1995 ke sini aja. Heeh, iya, iya. Sini aja. Itu logonya siapa tuh? Yang Logonya bikin? logonya Bung Pendi. Oh, Bung bukan. Pendi. Udah simpel aja ya, Iya. bintang warna Bintang, merah. Iya, Red Star. Ketika emang RT Pendi itu emang lagi punya perusahaan sablon itu, sablon. Oh iya iya iya. Kebetulan nih. Jadi ya Sampai sekarang ya namanya Red Star. sampai sekarang Ada rencana untuk ganti nama klub lagi? belum. Kalau Red Star itu emang belum ada Oh. kalau untuk mengganti. Kalau mau mengganti pemain rencananya ada Eh, generasi Iya harus generasi. generasi seperti ya Wildan, Iya, terus Atep. Enggak itu, Iya. tar dulu, itu prestasinya sudah sampai mana tuh Rizal pas Mang Acap menjadi pemain? prestasinya itu ya sampai di runner up aja, Hmm. di juara 2 aja, Juara nggak 2 ada nggak naik ke juara 1. Kalau Nah itu kutukan atau apa menurut Karena Bung Aca? karena emang Cigebang katanya nih, Iya. katanya itu ada sejarahnya. Nah itu sejarahnya. Sejarah kenapa Red Star nggak mau naik ke peringkat 1 ataupun juara 1? Emang nggak bisa katanya. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada yang menahan. Karena emang dari masa sejarah orang-orang tua itu, Orang tahun itu dulu nggak ada juara 1. Red Star itu hanya runner up paling runner up, paling tingginya. paling tinggi, ya paling iya juara 3. Iya maksudnya ada omongan kenapa ini gitu. Ada apa gitu, ada dunia Karena lebih lainnya. katanya yang kan kalau sekarang itu yang lebih unggul kalau dibandingkan sama juara 1 itu kadang-kadang bukan kadang-kadang selalu ke arah sana ya, ke arah Nambo, Gitu. ke arah Nambo ya. Oh, iya, Ada iya. AMC, ada Iya. Porsenam, Mm-mm. ada pokoknya yang paling tua itu HMC sama Porsenam lah. Persipura. Enggak. Oh enggak ya, Persipura. Persipura di Terlalu sana ya. jauh, Tim. terlalu jauh. Di situ aja. Ke sono juga ada Bravo, Heeh. ada Persiko. Iya. Nah, itu lahirnya Lahirnya. itu lebih katanya lahirnya itu lebih duluan dia gitu. Oh. Jadi Red Star Singaru itu tuh. Red Star itu di bawah Persiko, terus Bravo, Iya. terus AMC, terus ada apa Porsenam itu lebih tua. Oh, jadi Iya. jadi prestasi jadi prestasi itu dipengaruhi oleh tahun kelahiran sebuah klub. Iya. Jadi nggak ada. Itu kan kepercayaan. Ya enggak apa-apa juga. Sebaik ini misalkan nih Red Star mau ada pemain dari Persib, Atep, Wildansyah misalkan main di Red Star, tetap gak bisa juara Tetap nggak 1. bisa. Cristiano Ronaldo, Messi Tetap nggak bisa. Karena apa? Lapangannya butut. mau passing pun Iya, nggak agak- bisa. Oh, iya. Lapangannya. Kalau Ronaldo dibawa ke sini bisa ya apa? Lututnya bisa berdarah. Oh iya benar sih. Nanti kalau Ronaldo cedera diangkat perutnya. Iyalah. Cederanya apa di perutnya diangkat. Nah itu pertanyaan. Itu Kenapa setiap di tarkam sakitnya apa selalu angkatnya perut gitu? Iya sakit lutut misalkan. Kenapa? Karena emang obatnya seperti itu kalau Secara medis? secara medis. Apa secara kultur budaya? Enggak, secara medis. Secara medis? Secara medis. Karena emang kalau sakit itu pasti diangkat. Namun setelah kultur air yang menyembuhkan tetap air putih. Apalagi air Yasmin gitu. Yang menyembuhkan persepak bolaan itu air putih. Nah kalau kita kan mainnya di tarkam Iya, ya, maksudnya di kampung. Iya. Seberapa pengaruh latihan setiap pemain? Maksudnya porsi latihan itu berpengaruh ke prestasi gak? Pengaruh besar. Kalau Rensar dulu jadwal latihannya setiap hari apa? Hari Minggu. Oh dulu. Heeh. Kalau dulu kan nggak ada jadwal latihan. Kalau dulu yang penting kalau udah matahari ke sono ya udah bareng-bareng aja gitu. Nggak ada jadwal kalau dulu. Dari ke sana tuh kemana? Ke barat. Iya. Kalau terbit dari barat, Kalau udah
waktunya sore itu, Sore. udah datangnya sore maksudnya. Heeh. Waktu bangsa sekitar jam 4-an. Kalau dulu ya, Iya dulu. habis kerja, habis apa, udah aja ngambil sepatu dari rumah jingjing. Oh jing. Ya. Udah inilah udah ngerti lah ya Ngerti. bawa latihan. Cuman kalau dulu kan nggak terbatas latihannya, nggak ada ininya. Latihan itu bergabung, AMC ikut, terus iya. dari Persenam ikut, dari berapa ikut, jadi nggak ada ininya, nggak ada kemajuan, nggak kayak sekarang. Kemajuan. Iya, nggak. Kalau sekarang kan ada jadwal. Heeh. Kalau latihan Redstar, misalkan minggu keberapa, gitu. Heeh. Nah itu khusus Redstar. Karena lapangannya Karena cuman satu. lapangannya banyak mungkin, tapi bertingkat di bawah ke bawah gitu. Iya. Jadi di atas reda, di bawah itu di inti bumi ya Persiko. Kenapa lapangan di kita cuma satu? Karena Dulu banyak. Kenapa? karena Bantarjati nggak punya tanah buat lapangan untuk khusus desa Bantarjati. Nah itu juga tanah proyek. Ya nggak bisa kita kalau misalkan ini harus dihapus sama lapangan Cigebang sendiri ya, nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu adalah tanah Proyek. dulu ya. Dulu. Itu bisa dikatakan lapangan Cigebang. Ketika emang lapangan ada 3, Persenam punya, kemudian Persiko punya, yang Rimbaraya punya. yang Rimbaraya punya. Nah sekarang kan udah habis Kemana habis? dibikin proyek, Iya. perusahaan. Nah sisalah satu. Sisa satu. Nah ketika emang sisa satu ini, ya desa Bantarjati ya meminta kepada masyarakatnya, ya mohon maaf latihan bergabung aja gitu. Setiap Berarti tim, iya. setiap Setiap tim tim tumplak di situ. enggak, setiap tim ya kalau bisa kan ada koordinator desa nih. Heeh. Ada koordinator desa di Bantarjati. Heeh. Ya koordinator desa harus membuat jadwal untuk Oh, latihan iya. masing-masing tim yang aktif. Yang aktif. Yang aktif. Emang ada tim yang nggak aktif? Yang ada. Ada. Ketika Kalau aktif, ditelepon ketika nggak diangkat. ketika aktifnya mau turnamen doang. Oh iya. Gitu. Tim siluman. Tim siluman. Iya. Tapi Tapi kalau enggak. Red Star mah aktif Aktif. dari dulu. Tapi namun sekarang emang ada ketidakaktifan ya sekarang. Redstar. Iya. Lagi goncang lah. Iya. Kayaknya hampir semua klub deh ya gitu ya. Enggak. Ada yang emang selalu aktif, ada. Nah, Bang Aca dulu sebagai pemain yang melatih siapa? Dulu saya yang melatih itu, kalau dulu Diri sendiri. kalau dulu Pelatihnya diri itu sendiri. ya hanya yang menjadikan pelatih saya terus terang ya, itu televisi Oh, yang menjadi pelatih saya. televisi. Iya. Berarti televisinya dibawa ke lapangan kalau melatih? Enggak, Oh, ketika emang ada pertandingan di televisi saya nonton. Oh. Ya bagaimana pergerakan seorang pemain terbaik, gitu. Bagaimana? Oh, jadi Ya, itu. menurut pengamatan Bung Aca sendiri. Iya. Oh. Jadi Jadi nggak ada pelatih benar-benar pure ngelatih. nggak ada Kalau strategi gimana kalau main? strategi kan. 4-3-3, 4-5 Kan berapa? saya juga sambil mengamati line up yang diturunkan oleh pelatih dari televisi itu. Heeh. Ketika emang misalkan nih, Iya misalnya. misalkan Persib sekarang main, Ya. ya saya nonton bukan nonton pemain, Ya. saya nonton juga line up seperti misalkan formasi misalkan 4-3-3 ya, 4-3-3 itu berarti bagus, ya saya pakai itu misalnya. Kalau misalkan 5-3-2, 5-3-2. kalau emang bagus ya saya juga ikutin gitu sama pelatih yang turun di main di televisi. Pelatih favorit Bung Iya. Aca siapa? Pelatih favorit saya emang Jajang Nur zaman dulu ya. Janur ya. Membawa Persib juara Iya, 2014. itu. Sebenarnya yang sekarang kan yang udah mengikutin Bung Janur. Iya. Ya. Memang dulu waktunya Atep kan emang udah membawa juara. Gitu. Iya, mau lagi naik. Iya. Sekarang kan kayak Hodak itu tinggal nerusin. Cuman sayangnya kalau Hodak itu emang merekrutnya itu adalah pemain-pemain luar. Kalau dulu kan asli. Iya. Itu Udah beda sekarang ya aturannya. udah beda. Level Asia kan sekarang. Iya. Kan kalau sekarang kan seluruh Liga 1 itu ya memasukkan pemain luar. Nah, kalau di Red Star sendiri yang menjadi leadernya siapa? Ya bisa dikatakan Bung Aca nonton di TV aja sebagai Iya. pelatih, tapi untuk jadi leader di lapangan nih. Ada. Seorang leader itu ada pemimpin ya. Iya, betul. Coba diterjemahkan ya. Leader itu adalah pemimpin Heeh. atau kepala regu lah. Kepala regu.
Kalau leader itu waktu kepala lagu zamannya sekarang di Red Star, cuman sayang orangnya sudah nggak ada ya. Jadi saya juga mengatakan gimana kalau harus dikatakan kan meluas ya, jelek juga ya. Apa? Kalau harus saya dikatakan di sini kan ketuanya sekarang nggak ada ya nih. Enggak, yang dulu pas Bang Aca jadi pemain. Oh, itu Bung Bejo. Bung Ujo. Iya. Dia sebagai kapten juga. Bukan kapten, kan leader. Oh, leader di lapangan. Leader Leader di lapangan itu Bang Benjol. Oh, Benjo. Iya. Dia yang mengatur, Bung Aca sini. Iya. Bang Benjol. Pemain yang temperamen siapa dulu? Yang sering marah-marah. Yang sering marah-marah itu ya botak. Gimana tuh untuk menenang? Tenang. Kemudian ya bukan satu saja. Kalau dulu yang pemarahnya Bang Pemarah. Iya, soalnya Tarkam wajar marah-marah. Tendang, bola kemana? Tendang. Pemarah. Sebenarnya kalau pemain bola itu adalah pemarah semua. Kalau emang mainnya nggak benar, itu semua pemarah kalau pemain bola, karena mengeluarkan fisik yang sangat ekstra. Adrenalinnya ini ya, Iya. naik. Bisa dikatakan kan kalau persepak bola itu di lapangan musuh. Perang, berantem, tapi bukan berantem fisik ini. Berantem strategi, berantem apa? Skill. Iya, kemampuan. Individu. Itu makanya menjadi pemain Red Star berapa tahun tuh? Menjadi Red Star sampai pensiun lah ya. Sebenarnya saya juga sekarang masih main juga ya. Kalau emang kekurangan minim pemain tuh saya juga masih main juga sekarang. Padahal Bung Aca udah 50 tahun. 50 tahun gila, terbaik Ronaldo pun kalah masih dipakai. Iya, cuman kalau sekarang ini saya cuma jaga-jaga doang di luar lapangan. Kalau emang kekurangan pemain apa boleh buat gitu. Saya masuk. Siap. Nambah untuk penambah lah gitu. Iya. Kalau dihitung saya berapa tahunnya, saya ya udah berapa tahun ya. Berapa tahun? Saya di Cigebang juga udah berapa tahun, udah lama. Itu masih pemain. Hampir 30 tahun berarti ya? 20-an lah. 20-an Iya, ya. 20 tahun. 25, 26 tahun ya. 20 tahun. Apa tuh yang Bang Aca rasakan menjadi pemain bola di kampung Tarkam gitu? Apa kesan-kesannya? Untuk yang saya rasakan menjadi pemain di kampung-kampung ya. Kan sering ada kompetisi tuh. Iya, itu emang asik juga ya. Asik. Pelaturannya belum ini ya, belum seperti 100% PSSI ya. Iya. Peraturan Tarkam aja Tarkam ya. aja. Jadi saya lagi kalau misalkan umurnya ini ya pengen terus gitu maksudnya. Pengen main bola terus. Kalau yang umurnya bisa muda terus, nggak ada tuanya gitu. Iya. Jadi Emang hobi berarti, hobi main bola. Tapi ada gak Bung Aca yang dulu sempat misalkan terjadi gesekan lah sama klub lain sampai dibawa ke personal sampai sekarang masih musuhan gitu, ada gak ya? Kalau misalkan sampai gesek-gesekan sampai terlarut-larut ya itu enggak ada. Nggak ada ya? Saya Cukup di lapangan aja ya? Di lapangan aja. Karena saya emang sedikit pengalaman punya pelatih ya, saya juga sedikit punya pelatih. Ya tadi saya katakan di televisi itu emang itu mah pelatih saya tonton ya. Yang pelatih di lapangan ketika emang saya menjadi seorang pemain Pordes, dulu saya udah menjadi suatu pemain Pordes ya. Pordes itu apa, bisa dijelaskan dulu? Persatuan Sepak Bola Desa. Yang diadakan sedesa. Sekarang sedesa Bantarjati ya. Itu kalau dikatakan di negara itu PSSI, timnas. Nah, saya juga sudah merasakan mencicipi menjadi pemain timnas Bantarjati. Keren. Itu yang dulu pelatihnya Bung Geplok, sekarang Bung Aceh. Iya. Pelatihnya. Jadi pada saat naik lah ya, intinya prestasi minum dulu boleh ya? Boleh lah, minum dulu. Tis ya. Ya, artinya Bung Aca dikenal lah ya. Oh, ini dari perwakilan Cigebang Resa ada Bung Aca. Ada, ya. Naik ke Pordes.
tahun 2004. 4. Ya. Oh, baru lahir saya. Iya. Pordes berapa lama tuh di Pordes? Saya main di Pordes cuman lama saya 3 tahunan lah. 3 tahun. Iya, saya di Pordes Bantar Jati. Setelah itu Kepemimpinannya prestasi apa lagi tuh? kalau prestasi saya hanya itu aja. Karena emang hobi saya itu yang kuat itu di persepak bolaan. Saya cuman hanya prestasi di persepak bolaan aja, itu hanya menjadi timnas Bantar Jati aja. Timnas Bantar Jati, Pordes ya. Iya. Pernah Zamannya juara? pernah juaranya juara 3 waktu di 12 desa binaan itu mainnya di hall. Di Hall Indosemen. Iya, hall Indosemen. Juara 3. Juara 3. Iya. Kenapa juara 3? Karena emang yang desa-desa lain di atas kita, Karena tahun lahirnya di atas muda. Bantar Jati. Iya. Karena kenapa lahir? Saya ingat juara 1 itu, juara satunya tarik kolot. Tarik kolot. Ketika emang saya menjadi juara 3. Iya. Cita- Tapi udah membanggakan lah ya. Iya. Karena Udah pesertanya 3 klub juga ya. namun saya juga sudah membawa prestasi dong. Iya. Prestasi ketika emang saya berhenti jadi Pordes. Pordes. Nah, ada yang memilih saya menjadi KOD, KOD atau apa KOD? koordinator olahraga desa, koordinator olahraga desa. KOD. Iya, KOD. Kod. Itu saya membawa prestasi juga. Alhamdulillah saya juara 1 di yang saya sudah katakan di Piala Liga Desa Nusantara. Itu yang diselenggarakannya di Lewiliang. Oh, akhirnya bisa juara 1 Juara tuh. 1. Kutukan Semenjak saya jadi pemain juga prestasi, kemudian setelah saya prestasi jadi pemain, jadi diangkat jadi KOD, alhamdulillah prestasi juga. apa job desk KOD itu sebenarnya? Job desk KOD itu ya koordinator, mengoordinir olahraga yang ada di Bantar Jati. Itu di bawah apa? Di bawah bidang apa kalau KOD? Lembaga juga. Lembaga juga dari desa. Yang kan yang mendirikan yang mendirikan olahraga di desa itu ya KOD. Koordinator olahraga desa. Yang membuat kompetisi itu KOD. Misalkan di Bantar Jati mau mengadakan kompetisi nih. KOD. Ya, KOD. Cuman kalau KOD itu ada kita tembusannya dulu lagi ke kepala desa. Iya, pasti maksudnya. Oh iya. Jadi tidak bisa mendirikan sendiri loh. Iya. Untuk turnamen itu ada kesepakatan dari kepala desa. Iya. Langsung turun ke KOD, kalau kepala desa oke ya. KOD itu bidang olahraga apapun. Semua olahraga. Kalau voli, sepak bola, badminton, catur, atletik, pokoknya di bidang olahraga itu KOD. olahraga ski. Kalau ski nggak ada. Satu nggak ada di sini ya. Terjun payung, golok nggak ada. Yang aktif di Bantar Jati itu cuma 4 olahraga. Lempar lembing nggak ada. Oh nggak ada. Aduh, apa lagi ya? Kerambol nggak ada kalau di ini. Kalau di desa nggak ada, cuman kalau kerambol tenis meja ada. Ada. Akhirnya saya benar juga tenis meja. Tenis meja ada. Tenis meja, bulu tangkis sama bola ya. Udah itu. Nah, atletik. Kenapa di desa kita voli enggak aktif? Voli Padahal enggak. di desa-desa lain di Bandung di tarkam-tarkamnya voli. Satu, kenapa enggak ada ya? Satu, lapangannya emang enggak ada kalau di Bantar Jati. Yang kedua, peserta untuk atlet voli itu emang enggak ada, bukannya enggak ada, jarang ya, enggak ada lah, katakanlah enggak ada. Ada kan kalau di setiap sekolah SD Itu, sih ada. Eskul voli. Kalau itu kan lahirnya dari eskul. Iya kan, bisa aja dia kan punya kampung juga setiap anak, ya bisa aja dialihin ke kampungnya sendiri. Kalau eskul sekolah itu paling di bawah umurnya paling 12 sampai ke 20. Enggak 25. 14. Nah itu masih di
dididik oleh eskul. Belum diserahkan ke KOD nih ya. Belum diserahkan ke KOD. Kalau KOD itu orang-orang yang atlet-atlet yang emang udah jadi bukan yang usianya sudah 15 ke atas. 15 ke atas. Ya, 16 lah, 16 ke atas. 16 tuh usia SMP. SMP. Itu pun kalau di Bantarjati nggak ada Kalau nggak ada kompetisi, kau deh nganggur, nggak ada kegiatan. Duitnya tetap menang tetap dapat. Pertanggung jawabannya gimana? Alhamdulillah, kalau duit itu alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Tapi anggaran dari atas ada. Anggaran dari atas. Maksudnya dari istana. Kemana itu? Akhirnya ke anggaran nih Pak RT. Malahan balik nanya. Ya udah kita lupakan itu. Oke. Maksudnya kalau dia sampai sekarang masih menjabat. Nah, kalau sekarang saya udah 2 tahun diganti sama Pak Andi ya. Pandi Pandi Jangkung. Kenapa saya diganti? Kalau duduk masih Jangkung. Kalau Pak Andi masih Jangkung. Masih Jangkung. Namanya aja Pandi Jangkung. Kenapa menyerahkan jabatan itu? Maksudnya enggak saya lagi aja. Oh, itu kalau orang itu ya. Kenapa saya keluar dari KWD? Menyerahkan jabatan saya sebagai KWD ke Pak Andi. Satu, saya punya pekerjaan di luar. Dulu emang saya kan punya pekerjaan, tanggung jawab saya daripada dapur saya nggak ngebul ya. Tinggal ngedurukan aja sih sebenarnya. Kalau ngedurukan itu pasti kebakaran ya. Oh iya beda ya. Kalau ngebul kebakaran sama ngebulnya itu beda. Beda ya. Iya. Ya, saya lanjut ya. Lanjut aja. Ketika saya emang lagi menjabat KWD, saya punya tugas keluar yaitu ke Indramayu. Indramayu. Ngapain tuh keluar? Itu saya punya tugas dari Pako. Saya kan karyawan dari juga. pabrik. Ya, Ah. saya kan karyawan juga ini. Iya. Dulunya sambil menjabat KWD tapi sudah seorang karyawan. Ketika karyawan itu ya hidupnya ya saya harus diterima, harus kalau disuruh ke sana ya harus ke sana. Kalau ke sini ya ke sini. Ke sini ya ke sini. Kalau ke situ ya, ke situ. Iya. Kebetulan saya disuruh ke sana. Jadi ke sana. Indramayu. Selama berapa bulan? 9 bulan. Wah, udah bisa melahirkan tuh 9 bulan. 9 bulan. Kalau kandungan. Kalau kondangan Kalau kandangan ya makan. Makan. Prasmanan. Iya. 9 bulan tuh di Indramayu. Di Indramayu 9 bulan. Ketika saya udah ada di Indramayu, nah saya kan komunikasinya punya HP nih. Iya punya HP, saya juga punya tuh HP mah. Nih, walaupun jelek nih. Iya. Apa emang HP-nya? Samsung. Samsung berapa? Pokoknya Samsung aja ya. Ya, Samsung. Rame lah. Rame. Apa tuh rame? Dari penduduk di sini. Penduduk apa tuh? Penduduk dari Bantarjati, seorang olahragawan atau pelatih. Tokoh-tokoh olahraga sport. Ketika emang datangnya sudah waktunya turnamen. Turnamen apa tuh? Ada turnamen badminton. Dulu waktu ramenya mau turnamen badminton. Iya, pas Covid itu ya. Iya. Saya berada di Indramayu, Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Iya. Saya kan nggak bisa meninggalkan pekerjaan ke sini demi olahraga. Saya punya wakil di sini. Wakil. Siapa? Maman Botan. Dulu wakil saya. Iya. Iya, sudah di podcast juga. Iya, terus? Tahu kan? Tahu. Oh, kayak bagus. Ketika itu Tapi sekarang udah gondrong kok. Lanjut. tapi pakai topi. Iya, pakai topi. Tetap aja botaknya kelihatan. Kalau dia kelapa, Maman Batok. Maman Batok. lanjut. Cabang olahraga badminton. Itu dipegang sama bapaknya Tias. Itu namanya Bung Jocong. Bung Ahmad ya. Iya. Nah, ketika itu emang Bung Ahmad meminta kepada kepala desa supaya diadakan turnamen badminton atau kalau di kita main raket. Bulu tangkis.
Nah, kan KOD-nya nggak ada nih. Ya ada, kemana sih KOD-nya? Ada di Indramayu. Iya, kan KOD-nya nggak ada, kata kepala desa. Kita Terus kan gimana tuh? menanya dulu KOD. Heeh. Nah, Kan ada wakil. ada wakil. Wakil tidak bisa memutuskan karena wakil sudah menghubungi saya. Menghubungi Bung Aceh yang lagi di Di Indramayu. Lagi ngegurin data apa tuh dihubungi? Lagi ngechat. Lagi ngechat. Wah, ini siapa nih? Iya. Oh, wakil nih. Kebetulan saya di Kebetulan. Indramayu itu baru 2 bulan. 2 bulan. Sudah datangnya bulan turnamen ya. Keputusan saya Iya. dari Indramayu. Tegang nih keputusan nih. Saya ini ya. Apa nih Ya, keputusannya? Bung, saya di ini dulu diwawancara dulu sama bukan wakil ya, Iya. dari BPD. BPD. Ya. Bapak Danu. Kan Oh, bukan. itu Pak Apang. Pak Apang. Oh, yang dulu. Oh iya. Saya ditanya dulu sama BPD. Ini cerita ya. Iya, emang Oh, cerita. Bukan lagi Ini khotbah. cerita. Kalau Restar udah ya, udah tahu ya. Ini tinggal KOD saya. Iya, iya. Ya dihubungi oleh Bapak BPD. Lagi ngechat nih. Ya, lagi ngechat. Telepon atau WhatsApp? Kalau dihubungnya bukan lagi ngechat, Oh, udah malam. Udah malam, lagi Oh, istirahat. namanya saya istirahat. Itu waktunya saya istirahat. Iya. Lagi tidur nih. Saya ya udah saya sampaikan aja sama Bapak BPD. Kalau nggak bisa ini Bapak BPD, Pak Apang ya. Pak Apang. Ini kalau emang atlet badminton udah semakin mendesak ataupun yang pengen buru-buru mengadakan badminton ataupun turnamen, saya minta kepemimpinan KOD saya diganti aja. Oh, langsung bilang Iya, gitu. diganti aja. Karena saya juga kan nggak, kalau misalkan saya cuma teori nggak terjun ke lapangan, saya juga nggak enak kan gitu. Karena Oh, bisa aja. karena posisi saya kan Bung Aceh di jauh. Indramayu, Iya. tapi tetap memerintah kalau dia yang di Batar itu gak bisa. sudah saya memerintahkan. Heeh. Saya punya Cuman gak efektif. yang nggak efektif, bukan nggak efektif, dia takutnya kalau nggak KOD gimana ya maksudnya gitu. Saya sudah memerintahkan ke Pak Maman lanjut aja gitu. Untuk kegiatan turnamen badminton nggak bisa kalau nggak ada KOD. Jadi keputusannya menyerahkan. Menyerahkan, saya tidak menyerah ya, cuma saya menyerahkan aja. Oh, tidak menyerah tapi menyerahkan. Iya, iya. Menyerahkan bisa. aja saya menyerahkan. Iya. Karena saya jauh gitu. Padahal bedakan, tapi Iya. artinya beda ya. Oh, iya. Menyerah dan menyerahkan. Kalau menyerah itu aduh, saya- Angkat tangan. Kalau menyerahkan gitu. Iya. Iya, iya, benar. Terus kata BPD gimana? Kata BPD, Oh iya, Bung Aceh, gak apa-apa. enggak dulu. Oh, ditahan dulu. Berarti punya daya beli yang mahal. Iya. Enggak bisa cara lainnya Pak aja kan gitu. Kalau cara lain tetap caranya saya itu aja Pak BPD, daripada saya jadi apa namanya Jadi apa? eh, Jadi apa? Jadi apa? obrolan yang Oh, enak-enak negatif. ya. Ya, Wah. mendingan mungkin di ini saya mungkin ada yang mau menggantiin gitu kan. Kalau orang itu berbeda-beda. Iya, Oh. berbeda-beda. Ada orang Ada Sunda, yang ganteng, Jawa. enggak, ada yang ganteng, enggak ada yang jelek gitu. Berbeda-beda kalau Bung Aceh orang. merasa ganteng nggak dulu? Kalau saya ganteng. Kalau saya sekarang juga merasa ganteng loh. Ah iya, jelas. Kalau masuk podcast ini berarti ganteng. Iya. Jadi Bung Maman Kotak ganteng nggak? ganteng cuman saya nggak ada modalnya. Ya, lanjut. Akhirnya saya putus aja ya. Akhirnya Pak BPD kalau gitu mah saya ganti aja. Ganti aja. Langsung bikin acara turnamen di Desa Bantarjati. Enggak, maksudnya itu kan menyerahkan. Iya. Orangnya udah ada belum? Ada. Langsung ada. Ada. Itu kan Pak Andi. Iya, maksudnya langsung ada. Enggak, itu Rapat dulu. Rapat dulu loh. Pokoknya kan gini, Hmm. Pak BPD juga menanya kepada saya. Gimana tuh pertanyaannya, sepil? Nah, Pak Aca, kalau misalkan diganti, Pak Aca bisa enggak menunjukkan salah seorang yang harus Oh, rekomendasi Bisa dari nggak? Bung Aceh. bisa enggak menunjukkan salah seorang
penggantinya Siapa Pak nih Ada. kira-kira yang cocok? Siapa nih kan? Guys, Wildan Iya. atau Andi Jangkung? Ada aja. Jadi ketika emang yang aktif, Oke. aktif terus apa namanya rela untuk waktunya gitu. Saya tunjuk, Gimana tuh saya ya? tunjuk. Oke Pak Pang. Yang saya ini adalah Pak Andi aja. Pak Andi. Andi kan banyak nih. Ya, Pak Andi Jangkung. Andi Jangkung. Pak Andi Jangkung. Yang saat ini lagi ngapain Pak Andi Jangkung? Emang Pak Andi Jangkung lagi di rumah katanya. Iya, enggak, iya di rumah. Maksudnya dia lagi menjabat apa? Pak Andi kerja Jangkung, atau- Pak Andi Jangkung belum punya jabatan ketika waktu saya tunjuk itu. Oh. Masih atlet ya. Oh iya. Masih Berarti dia atlet. juga siap tuh. Pak Andi, Heeh. Pak Andi siap. Siap. Kenapa milih Pak Andi? Ada apa dengan Andi? Jangan dulu. Oh, sabar dong. Saya hanya menunjukkan Pak Andi aja. Oh. Tapi dia juga ada pemilihan. Gitu. Oh iya. Pak Jadi, Aca punya rekomendasi, iya. tapi di desa juga Ada ada pemilihan. Siapa aja tuh? yang itu Calonnya. yang dicalonkan Pertama, itu Pak Andi Andi Jangkung, sama Pak Ahmad Ahmad Jocong. Jocong. Itu ada Dua doang. dua doang. Oh. Terpilih Terpilih lah tuh. lah, karena emang saya minta. Mm-mm. Nah, bukan saya mainin ya, bukan. Enggak, siapa yang berpikiran seperti itu? Hanya Bapak aja sendiri. Bukan saya mainin itu. Karena emang Pak Andi seorang atlet Dan Jangkung. dan jangkau. Iya. Sekarang masih menjabat. Sekarang masih menjabat. Itu kalau ada itu ada batas waktunya nggak? Misalnya sesuai dengan kepala desa pemilihannya atau berapa tahun? Ada kalau KOD 3 tahun. Gajinya berapa? Kalau gaji KOD itu 3 juta. saya juga enggak ini ya. Enggak tahu lah kalau hanya Enggak, pas dulu Pak Aca menjabat berapa? saya enggak ada gajinya. Enggak ada. Enggak ada. Kok bisa? Ya kan saya demi olahraga Bantarjati. Sangat mulia sekali ya. Demi olahraga Bantarjati harus ada olahraga. Minimal ada kalau RT triwulan dapat 150 minimal segitu. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Bener-bener pure enggak ada. Enggak ada. Kok bisa hidup sih tanpa? Alhamdulillah. Keren. Berarti pengabdian. Iya. Saya tidak ini ya. Saya tidak menghilangkan rezeki dari desa ya. Ketika emang kalau ditanya, Gimana menghilangkan rezeki dari desa? kalau ditanya gaji kan emang enggak ada. Tapi kalau Oke. emang misalkan pas-pasnya Idul Fitri itu, Ada aja pas-pasnya, bingkisan, ya ada bingkisan. bingkisan THR, Kalau dibilang THR ya kalau harus gede ya persenan lah. persenan lah. Iya. Persenan lah. Tunjangan ada nggak? Ini enggak ada itu. Transportasi? Enggak ada. Kalau saya mengatakan ada nantinya kan ini dibuka sama masyarakat. Wow, Pak Aca. Pak Aca gimana? Gitu. Enggak ada Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti emang mau pengabdian ya? pengabdian. Demi olahraga desa ini. Benar, benar. Iya. Itu aja, Mbak. Bung Iyas. Ya, KOD udah KOD nih Ya. ditinggalkan. Ya. Terus habis KOD apa? Habis KOD saya kembali ke kalau katakanlah kalau di kampung masyarakat gitu. Sebagai warga ya. Warga. Tapi di olahraga masih aktif nggak di organisasi? Alhamdulillah kalau di olahraga itu masih Red Star, masih Red aktif. Star masih ya. Nah, Red Star juga kalau kompetisi punya kayak 2 klub gitu kan? Kayak Cikebang Football Club. Ada kan? Sempat ada kan? Ada. Kenapa bisa lahir CFC itu? CFC itu karena emang satu kegiatan turnamen itu nggak boleh Cikebang B, Cikebang A, harus ada, kalau misalkan mau mengirimkan dua itu harus ada namanya. Nggak boleh. Dengan alasan itu aja. Iya. Tapi pemainnya ada nggak? Pemainnya dulu alhamdulillah ada waktu CFC. Cuman sekarang mungkin udah pada menikah ya orang, jadi lebih ke istrinya gitu daripada ke main bola. Berarti sekarang CFC murang. Oh iya, CFC sudah nggak ada, tinggal Red Star aja. Tinggal Red Star aja. Red Star juga sudah minim sekarang. Menunggu usia dini lahir itu. Iya. Kalau sekarang bisa dilihat usia dini mulai ini lagi ya. Tumbuh lagi. Ada Ada Gais, Wildan, ada Alfat, iya. ada Yuda, ada Dida. Masih banyak. masih banyak. Iya. Itu pelatihnya
pelatihnya sementara saya sendiri lah. Oh iya, Bung Aca guys. Ya ilmu pelatih itu ya ini aja. Nah, anak zaman sekarang ini kan para Gen Z ya, maksudnya yang lahir-lahir baru-baru ini. Treatmentnya sama gak kayak Bung Aca dulu sebagai pemain? Maksudnya sebelum kita kompetisi harus mengolesi minyak ke sepatu kayak gitu-gitu. Treatmentnya sama gak? Kalau dulu kalau sekarang enggak. Beda. Kalau dulu emang kayak ada kepercayaan dulu. Kepercayaan. Kalau dulu itu kepercayaannya ya mungkin sekarang juga ada ya. Iya. Kalau misalkan mau minta-minta Iya. Ya orang minta-minta kepada yang katakanlah orang tua yang bisa gitu. Iya, orang pinter lah ya. Nah, dulu yang Bung Aca rasakan sebelum bermain, kepercayaan apa saja yang kayak ritual apa aja yang harus dilakukan? Banyak. Kalau dulu zamannya saya pertandingan dulu ya. Iya. Adapun persahabatan ataupun turnamen, yaitu yang paling digunakan ya ritual-ritual seperti ya air dari mana lah nggak tahu saya. Air Jam-jam. ya misalnya bukan air yang pokoknya air ini dari sono gitu. Saya juga nggak tahu, pokoknya minum aja gitu. Minum aja, kalau diracun gimana? Enggak lah, ada yang harus ya pokoknya ritual yang menyeramkan. Iya, apa air terus minyak, terus dari kaos itu juga bisa. Apa kaos? Digimanain kaosnya? Digimanain kostumnya? Misalkan kostum kita itu tadinya di rumah dipupul ya. Hah? Dipupul. Iya, dikumpulin. Oh, dia. Kumpulin kan mau dibawa kemana katanya. Ntar kita bawa ke sana dulu gitu. Itu ngaruh ke prestasi? Hah? Enggak. Sebenarnya enggak. Enggak, tapi cuman kepercayaan ya, sugesti. Kalau kata bahasa Sunda itu susuganan. Itu mungkin yang kalau di Belanda namanya koyum nggak sih? Koyum. Iya, soalnya Utrecht juga pakai itu. Terus apa lagi? Air udah, kaos. Iya. Terus sepatu. Ada juga yang dari permen karet. sambil main kita makan munyak permen karet. Itu yang paling itu permen karet. Di apain? Dimakan aja. Itu mungkin gantian satu. Enggak. Oh, Kalau permen karet itu kayak seperti kaos tim tadi. Dikumpulin dulu. Maksudnya beli permen karet. Apa mereknya? Spesifik. Bukan. Siapa ya? Dulu itu. Yosan. Bubblegum. Happy Den. Bukan. Sugus. Kayak Sugus itu. Enggak, yang segi 4 itu yang gimana? Iya. Kayak Bata itu. Iya, tahu tuh. Nah, itu permen karet dibeli. 1 pak atau 2 pak. Iya, Pakan ya. Pakan sehari ya. Nah, ini dibawa dulu kayak kaos kemana dibawa? Semalam dulu. Siapa yang membawanya? Ya, kan udah saya katakan tadi di orang tua yang pintar. Ya, biasanya ke daerah mana? Oh, enggak. Kalau itu rahasia. Kan kita udah meninggalkan itu. Enggak, Cianjur. Tetap aja itu masih awal. Cianjur. Ada yang ke Cianjur. Bagogog. Ada yang ke Bagogog nggak bisa. Bagogog itu di mana sih? Bagogog itu sering dengar tapi nggak tahu di mana. Bagogog di sana Cilengsi. Oh. Tapanunggal. Itu pokoknya dibawa ke inilah ke jarak yang lebih. Dibacain lah si permen karet terus. Ya setelah dibacain, setelah dikerjain lah. Dikerjain. Malamnya dikerjain. Dijailin. Maksudnya udah kita ke sana nih, ambil. Terus lanjut. Kata orang tua yang bisa itu. Ya udah ini dikunyah aja. Dikunyah pada saat pertandingan. Boleh emang mengunyah permen. Kan sudah katakan dulu kan peraturannya belum PSSI. Oh iya. Masih aturan asik. Tarkam. Yang dibilang asik itu seperti itunya. Iya benar. Yang dibilang asiknya seperti kegiatan seperti itunya. Itu dikunyahnya selama pertandingan atau setengah pertandingan atau gimana? Ketika emang udah masuk bermain aja. Enggak, maksudnya dilepehnya kapan? Bebas. Kalau ketika udah istirahat ya kita
dibuang. Oh, kalau ketelan gimana? Ya kan gitu hati-hati. Oh iya iya. Ya, tadi udah permen karet, kaos. Iya. Terus di bagian mana lagi nih? Ada yang lebih menyeramkan ini. Di bagian mana? Zamannya dulu saya ya, Mm-mm. zamannya dulu ya boleh dikatakan apa namanya ya? Ada yang disuruh berangkat ke tempat-tempat kayak pemakaman. Amin satu Iya. pertandingan. Ya, ada. Kalau zaman dulu, Iya. ya boleh Satu dikatakan, satu tim iya, pergi. satu tim. Mau ngapain ini? Iya. Saya juga kan orang masih awam ya. Oh, iya. Dulu. Pemain muda. Pemain muda. Kalau sekarang kan mengandalkan strategi dan Ya, fisik iya. lah sekarang. Kalau dulu mah mengandalkan Mengandalkan eksternal. eksternal. Gitu. Itu misalkan kita bertanding hari Minggu, hari Sabtunya kita ke pemakaman itu. Hari Sabtunya kita lain lagi. Oh gitu. Tapi nggak ada ininya ya. Kalau kalau sekarang mah Apa? hasilnya ya Enggak, kita enggak jangan berbicara hasil. Iya. Ini mah apa? Ini aja apa cerita-cerita Dulu lah. dulu yang Bapak Aca alami. Kalau sekarang kalau kita menilai sekarang ya lucu, tapi kan zaman dulu kita percaya. iya. Iya, jadi jangan mengadili dari zaman sekarang. Kalau emang terus terang kalau zaman dulu itu emang kalau mau turnamen-turnamen itu masih memakai kepercayaan. Ya itu yang tadi gimana nginep nih Hamin satunya Amin satunya yang nginep kita di Nginep. ya, sampai pagi. sampai pagi hampir nggak tidur. Udah saya alamin ya, udah saya alamin, Masuk angin di Google Rungit. udah saya alamin. Padahal itu bodoh juga ya, bisa dikatakan bodoh juga. Kita mau bertanding nih Iya. hari Minggu misalnya besok pertandingan kompetisi. Tidur lagi dimakan. Malah sakit. Enggak, kita tidur di makam itu ngapain? Ya tidur di makam. Enggak, maksudnya apakah berdoa bersama, Iya, baca-bacaan? Kalau kalau zaman dulu kan bisa dikatakan apa ya, kalau sekarang musyrik kali ya. Enggak tahu sih itu. Cuman lucu aja. Oh, mungkin biar gak sepi makamnya. Biar biar ininya ini apa pemikirannya tenang. Pikirannya tenang. Kalau kalau kita kelayapan kan akhirnya ini kalau kelayapan. Jadi kita ambil positifnya ya. Iya benar. Ada aja ya Ambil positifnya. pembelaannya. Kenapa harus tidur di area makam? Iya. Enggak tidur di rumah. Iya, kita bayangkan loh makam di kita tuh. Maksudnya gitu, kecuali makam kayak orang Cina kan banyak kayak apa bangunannya. Kalau di kita kan maaf ya, outdoor gitu, maksudnya apa namanya, Terbuka. kebon Oh, ya iya. gitu. Tapi emang udah percaya ya. Iya Udah ya, percaya ya mau aja. mau gitu. aja ya. Ya kedua percaya ya. Iya. Yang kedua percaya yang ke pertamanya ya suruhan katakan tadi leader ya. Tapi ada itunya, apa namanya, orang pintar ya di situ. Ada. Oh ada. Itu aja ya. Ada lagi kan? Ada lagi. Itu aja. Enggak kan yang gawang, kayak gawang dia. Oh, kalau gawang itu kalau dulu ya kebiasaannya kita menaruh benda itu. Udah apa? Menaruh Kursi. benda seperti kemenyan. Kemenyan. Dulu ya. Dulu ya. Sekarang enggak. Kalau sekarang mah Enggak. Sekarang udah nggak tahu. naruh kemenyan ataupun benda apa ya yang dikasih. Dipercayai. Ya, itu zamannya persepak bolaan dulu. Iya. Jadi satu emang mengandalkan permainan, yang kedua mengandalkan kepercayaan. Gitu. Emang sudah tradisi kan? Tradisi, dan itu merupakan apa namanya? Karena dipercaya jadi sugesti ya sih. Iya. Iya. Jadi kita oh bener ini. Ternyata manjur, dipakai lagi, dipakai lagi. Akhirnya nggak manjur. lucu. Tapi sekarang sebagai artinya udah senior, Bung Aceh udah bisa melatih generasi baru. Treatment itu udah ditinggalkan. Udah. Jadi treatment apa yang dipakai jadi sekarang? Sekarang kalau yang dipakai itu permainan fisik,
hasil latihan, Heeh. hasil latihan. Jadi nggak ada kepercayaan sekarang, alhamdulillah. Yang gaya-gaya dulu itu. Kuno. Sekarang mah sholat 5 waktu mungkin ya. Iya. Berdoa. Sekarang kalau mintanya kepada yang Maha Kuasa aja. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang nggak ada permintaan selain yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Sekarang udah pintar ya. Udah pintar ya. Persepak bola sekarang udah pintar, udah ada pelatih. Iya. Ya itu turun kepintaran itu dari pelatih. Iya. Kompetisi terdekat saat ini yang akan Red Star jalani apa? Yang Red Star akan jalani mungkin ya kita menunggu ini turnamen ini Kades Cup Kades lagi, Cup ya. Kades Cup lagi. Tahun 2006 akan dilakukan lagi. Tahun 2006 harus ada, emang setiap tahun memang harus diadakan. Bulan apa biasanya? September. September ya, akhir tahun ya. Iya. Semoga Kalau- juara ya. Belum iya. pernah kan Red Star belum. Bahkan kemarin malah merosot menjadi peringkat ke-8. Kenapa bisa merosot? Kemarin merosotnya ya Kurang kompak pemainnya kah? pemainnya pertama kurang kompak, kedua latihannya juga udah mati ya, udah nggak ada latihannya, cuman ada yang pas mau turnamen aja dia gerak gitu. Jadi saya juga nggak sempat untuk ini karena saya sekarang sedikit-sedikit ingin menurunkan lagi ke yang muda. Iya, gitu. iya. Semoga gairahnya tetap ada Iya. ya, walaupun Tapi walaupun alhamdulillah. sedikit tapi nggak padam lah gitu ya. Konsistensi ya. Bahkan nanti kan tanggal 1 ya, tanggal 1 besok, Satu apa nih? 1 Februari, Februari iya. akan ada kegiatan di lapangan. Itu PO 12 tim. 12 tim cuman Red Star ditahan dulu, Karena mengirimkan karena karena emang pemainnya kan Belum siap. Kalau PO itu kan ini Tarkam. oh iya iya. Ada yang ingin disampaikan lagi nggak untuk generasi muda yang hobi olahraga khususnya sepak bola? Ujangan-ujangan mungkin? Ada. Apa tuh? Lihat aja kan. Oke. Untuk persepak bola Red Star, walaupun memang sekarang lagi apa namanya ada kegagalan kemarin di turnamen Kades Cup. Bukan kegagalan sih itu. Kegagalan. Ya udah kegagalan. Kenapa saya bilang kegagalan? Karena saya target kemarin. Oh, ada target. Iya, ada Ketika tidak mencapai target, artinya kegagalan. ada yang harus dievaluasi. Iya. Nah, kegagalan ini saya harapkan untuk Red Star muda ya, untuk Red Star muda untuk tahun 2026 ya. Nah, mungkin akan diadakan lagi turnamen Kades Cup. Nah, ketika yang kegagalan kemarin di 2025 bisa terangkat di 2020. Amin. Semoga minimal masuk 3 besar lah ya. Iya. Iya. Itu aja. Gak muluk-muluk juara tapi 3 besar. Iya. Karena rencananya emang pasti ada. Pasti ada. Iya. Itu aja Bung Yas. Oke, terima kasih Bung Aca. Terakhir. Menjadi pemain sepak bola bisa hidup gak? Kalau nggak hidup ya gimana? Iya sih benar. Oke, sudah segitu saja dari Bung Aca dan saya Muhammad Dinas. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.